Selamat datang di dunia novel. Episode 6306, Kaisar Agung Semua. Long Mucheng berdiri di atas langit berbintang, memegang kunci kuno besar di tangannya, bergerak perlahan dan menyesuaikan posisinya. Dan kunci kuno itu juga akan memancarkan cahaya sebagian saat posisinya berubah, dan posisi cahaya akan berubah saat dia berubah. Akhirnya, setelah Long Mucheng menyesuaikannya lagi, cahaya menyebar ke seluruh kunci. Long Mucheng menampakkan ekspresi gembira, lalu dia mencubit formula ajaib itu, lalu sebuah jimat muncul di kuncinya. Long Mucheng melantunkan mantra, menyebabkan jimat di kunci melonjak cepat. Lalu dia mengangkat kunci kuno itu dan memasukkannya ke ruang di depannya. Ujung depan kunci itu sebenarnya terbenam di langit berbintang, seolah-olah ada lubang kunci tak kasat mata yang tersembunyi di sana. Saat Long Mucheng memutar kunci, suara klik terdengar di depannya. Bum bum bum. Tiba-tiba langit berbintang menjadi ganas. Lalu, cahaya kunci itu menyebar. Sebuah gerbang perak setinggi 1000 meter muncul di atas langit berbintang di depan semua orang. Dan tempat di mana Long Mucheng memasukkannya adalah lubang kunci. Ketika Anda membuka pintu, yang terlihat adalah air hijau dan pegunungan hijau. Mengapa begitu kecil? Suara Egi lantang dan jelas, dan dapat dikatakan bahwa ia langsung menyampaikan inti persoalan. Sebenarnya tidak bisa dikatakan kecil. Bagi orang kebanyakan, dunia yang terlihat adalah dunia yang tidak akan pernah bisa mereka tinggalkan seumur hidup mereka. Namun di hadapan Chu Feng dan yang lainnya, mereka dapat melihat dengan jelas tembok penghalang di ujung dunia. Dibandingkan dengan banyak ruang formasi yang tampak tak terbatas pada pandangan pertama, tempat ini memang tampak sedikit lebih kecil. Lagi pula, bahkan dengan kekuatan Chu Feng saat ini, dunia formasi yang ia dirikan selama beberapa waktu jauh lebih besar dari tempat ini. Tapi ini jelas bukan dunia formasi biasa. Sebelum Long Mucheng membukanya, Chu Feng belum pernah menemukan bahwa ada ruang tersembunyi di sini, yang menunjukkan betapa efektifnya efek persembunyian tempat ini. Namun untuk tempat yang tak terduga seperti itu, luas wilayah ini tampaknya agak kecil. Senior, tempat rahasia ini sangat istimewa. Chu Feng menatap Long Mucheng, tampak mengekspresikan emosi namun sebenarnya bertanya. Long Mucheng juga memahami keingintahuan Chu Feng, jadi dia berkata, tempat ini memang sangat istimewa, tetapi aku tidak tahu persis di mana tempatnya. Aku hanya tahu bahwa disinilah pria itu menyimpan harta karunnya. Singkatnya, sangat aman untuk menyimpan harta karun di sini, karena ahli macam apapun, jika dia tidak memiliki kunci ini dan tidak mengetahui rumus serta mantranya, dia tidak akan bisa masuk ke sini. Setelah Long Mucheng mengeluarkan senjata kuno itu dari bawah pintu, dia memainkannya sebentar sebelum menyimpannya. Chu Feng, tunggu aku di sini. Setelah menutup pintu, Long Mucheng memimpin klan nafas naga dan terbang menuju kedalaman dunia. Chu Feng memperhatikan dunia ini dengan seksama, matanya penuh rasa ingin tahu. Sebagai seorang spiritualis roh dunia, dia dapat merasakan bahwa dunia luar angkasa yang tampaknya kecil ini sangat rumit. Terutama suasananya yang kuno, yang menunjukkan bahwa tempat ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ini adalah dunia penyimpanan kuno. Pada saat ini, suara Long Zuoyan memasuki telinga Chu Feng. Mengikuti suara itu dan melihat sekeliling, Long Zuoyan tiba-tiba muncul di samping Chu Feng, tetapi dia jelas tidak ada di sana sebelumnya. Terlebih lagi, Long Zuoyan berdiri di samping Chu Feng, tetapi Long Xiaoxiao, yang juga berada di samping Chu Feng, tidak menyadarinya sama sekali. Jelas, hanya Chu Feng yang bisa melihat Long Zuoyan. Melihat Long Zuoyan tidak mau muncul, Chu Feng bertanya dalam hati, "Kakak, kenapa kamu mengikutiku?" "Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan temanmu."
Aku juga ingin melihat apa yang ingin klan napas naga ingin kau pecahkan, kata Long Zuoyan. Kakak, kamu benar-benar penasaran. Apa yang terjadi dengan dunia penyimpanan kuno ini? Kelihatannya tidak biasa. Chou Feng berkata bahwa Long Zuoyan sangat penasaran, namun sebenarnya dia juga cukup penasaran. Itu adalah tempat penyimpanan yang relatif aman, dan pada dasarnya tidak berbeda dengan tas Qian Kun atau ruang formasi. Jika saya harus mengatakannya, itu lebih kuat dan lebih aman. Adapun dunia penyimpanan kuno ini, sejauh yang saya ketahui, ia terbagi menjadi 4 tingkatan dari yang kuat hingga yang lemah, emas, perak, perunggu, dan besi. Setelah mendengar ini, Chou Feng berkata, kalau begitu, level dunia penyimpanan kuno di depan kita adalah level perak. Chou Feng memperhatikan bahwa gerbang itu berwarna perak yang mungkin mewakili levelnya. Ya. Long Zuoyan mengangguk. Apakah ini level yang sulit untuk dicapai? Chou Feng bertanya. Ya. Long Zuoyan mengangguk lagi. Tampaknya senior yang disebutkan oleh senior Long Mucheng bukanlah orang yang sederhana, kata Chou Feng. Namun siapa sangka bahwa Long Zuoyan tidak membantah perkataan Chou Feng, melainkan menggema, memang tidak sederhana, mungkin itu adalah teman lama. Teman lama? Senior, apakah kamu tahu siapa dia? Chou Feng bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak diragukan lagi bahwa Long Zuoyan sangat kuat saat itu. Siapapun yang bisa disebut sebagai sahabat lamanya dan dianggap bukan orang biasa pastilah sangat luar biasa. Setelah mendapat persetujuan Long Zuoyan, Chou Feng tanpa sadar merasa bahwa senior yang disebutkan Long Mucheng mungkin lebih rumit dari yang dia duga. Itu masih perlu dikonfirmasi. Nanti aku kasih tahu, Long Mucheng berkata sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, dunia ini mulai bergetar, dan getaran itu berasal dari sebuah danau di dunia. Air danau bergolak ke segala arah, dan sebuah objek megah perlahan-lahan muncul dari danau. Ketika objek ini muncul sepenuhnya, dapat dilihat bahwa tingginya 10.000 meter. Bentuknya persegi panjang, terbuat dari kayu, dan bentuknya mirip kotak pedang atau peti mati. Benda ini berasal dari zaman kuno, tetapi auranya tidak setua dunia penyimpanan kuno ini. Jelas itu adalah item yang muncul di sini kemudian. Itu memang dia, tidak heran, tidak heran. Melihat pemandangan ini, Long Zuoyan menunjukkan senyuman penuh arti. Kakak, siapa dia? Chou Feng bertanya lagi, karena Long Zuoyan jelas telah mengonfirmasi identitas senior yang disebutkan Long Mucheng. Saya tidak tahu siapa senior yang sedang mereka bicarakan, tetapi saya tahu siapa pemilik benda ini, kata Long Zuoyan. Siapa ini? Chou Feng bertanya lagi. Saudaraku, apakah engkau sudah memahami dengan jelas tentang tubuh ilahi yang diberikan oleh dewa? Long Zuoyan bertanya. Saya memahaminya, kata Chou Feng. Ceritakan padaku tentang peringkat tubuh dewa yang diberikan oleh dewa, kata Long Zuoyan. Tempat pertama, tubuh ilahi abadi. Tempat kedua, tubuh ilahi iblis. Tempat ketiga, 4 tubuh ilahi. Tempat keempat, nirvana. Tempat kelima, tubuh ilahi yang maha kuasa. Tempat keenam, tubuh dewa petir 7. Tempat ketujuh, tubuh ilahi matahari. Tempat kedelapan, tubuh bulan gerang. Tempat kesembilan, tubuh ilahi reinkarnasi. Tempat ke-10, tubuh 4 dewa jahat. Kakak, benarkah begitu? Chou Feng bertanya pada Long Zuoyan setelah dia menyelesaikan ceritanya. Dia pernah mendengar Wang Qiang berbicara tentang pemeringkatan tubuh ilahi yang diberikan dewa, tetapi apa yang terjadi sekarang pada dasarnya semuanya berasal dari zaman kuno. Oleh karena itu, Chou Feng tidak yakin apakah itu akurat dan ingin Long Zuoyan memastikannya.
Nah, pemilik benda itu adalah pemilik tubuh ilahi semua hukum. Di zaman kita, dia dipuja sebagai kaisar semua hukum. Kata Long Zuoyan. Kaisar segala hukum? Bukankah dia sangat kuat? Seru Chu Feng. Dia telah mempelajari hal ini dari klan iblis 3 orang suci sebelumnya. Pada zaman dahulu, iblis yang paling kuat dikenal sebagai orang suci. Orang yang paling berkuasa dikenal sebagai kaisar. Namun, kekuatan yang besar merupakan persyaratan dasar, dan seseorang juga perlu melakukan hal-hal yang menggemparkan untuk mendapatkan reputasi ini. Orang ini memiliki gelar Kaisar Agung semua hukum, yang cukup menunjukkan betapa berkuasa dan berpengaruhnya dia. Tidak apa-apa, tapi telah dikalahkan olehku. Long Zuoyan berkata sambil tersenyum. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.